Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Herni Aprilia dengan nomor induk mahasiswa 2003042 dari kelas RMIK A. Untuk di video kali ini saya akan membuat video praktikum lagi untuk menyelesaikan tugas mata kuliah basis data. Nah, di sini langkah pertama, untuk video di sini saya akan fokus ke PHP MyAdmin. Langkah pertama yaitu kita harus menjalankan exam, kita harus masuk ke exam, terus kita jalankan Apache dengan MySQL. Kemudian kita masuk ke admin MySQL. Di sini saya sudah buka tadi. Kemudian otomatis dia akan terbuka di browser. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini saya akan masuk. Di sini sudah ada beberapa database di dalam exam saya. Otomatis akan terhubung ke PHP MyAdmin. Di sini saya akan fokus ke database yang sudah saya buat di video praktikum sebelumnya. Di sini ada 13 tabel di dalam database saya. Untuk kali ini saya akan menambahkan tabel di dalam database ini, yaitu tabel kamar operasi atau ruang operasi. Nah, di sini untuk masukkan rumusnya itu kita masuk ke bagian SQL. Di sini saya akan menambahkan tabelnya dengan rumus create tabel. Nama tabelnya tadi kamar operasi atau ruangan operasi dalam kurung dengan primary key-nya dengan primary kode operasi dengan jumlah varchar-nya 10, misalnya 10, kemudian plus kurung, kemudian kita akhiri titik koma di belakangnya, kemudian kita kirim. Salah, kita ulang lagi. Di sini kita kasih underscore, kemudian kita kirim ulang. Nah, sudah berhasil. Maka otomatis di database saya ini sudah bertambah tabel lagi, yaitu tadi tabel ruangan operasi. Di sini filenya masih kosong, maka saya akan menambahkan filenya sudah ada satu tadi, yaitu kode operasi dengan primary key. Dan di sini sudah ada kode operasi, filenya sudah ada satu kode operasi dengan tipe varchar 10. Kemudian saya ingin menambahkan file di dalamnya. Kita masuk ke SQL lagi. Kemudian kita tambahkan filenya dengan rumus alter tabel ruangan operasi add. Filenya itu ada no rm text, kemudian ada tanggal operasi teks, kemudian dokter DPJP-nya kita singkat saja DPJP teks, kemudian ruang operasi teks, kita balas kurung, akhiri dengan titik koma di belakangnya. Kita lihat dulu, kemudian kita kirim.
Nah, di sini sudah berhasil. Kita masuk ke, coba kita akan melihat apakah file-filenya sudah ditambahkan. Kita lihat strukturnya. Nah, di sini untuk tabel ruang operasi tadi saya sudah menambahkan filenya, itu filenya ada 5. Yang pertama kode operasi sebagai primary key NORM, tanggal operasi, DPJP-nya dengan ruang operasi. Nah, di sini NORM ini harus berelasi dengan rawat inap, kemudian dokter mungkin berelasi dengan tabel dokter sebelumnya, kemudian ruang operasi akan berelasi dengan tabel ruangan. Nah, di sini saya sudah menambahkan file, kemudian selanjutnya saya ingin memasukkan rumus lagi. Yaitu saya ingin menambahkan record di dalam tabel ruang operasi. Insert into nama tabelnya tadi apa ya? Nama tabelnya ruangan operasi. Values. Insert into, kemudian dalam kurung kita masukkan kodenya, misalnya B01 balas koma nomor RM 200302, kemudian tanggal operasinya tanggal 1/06/2022, kemudian dokternya misalnya Dokter Indriani SPB, saya coba dulu, kemudian nomor operasinya operasi 1. Coba kita jalankan, kita kirim. Nah, satu record sudah berhasil. Kita lihat dulu apakah record yang saya tambahkan 1 tadi sudah berhasil masuk ke dalam tabelnya. Nah, di sini sudah ada recordnya, yaitu kode operasi B01 NORM 200302, tanggal operasi, DPJP dengan operasi. Nah, saya tambahkan lagi 4 record lagi. Di sini saya akan membuat 5 record. 1 record sudah saya buat dan saya tinggal menambahkan 4 record lagi. Kita masukkan rumus lagi, insert into. Cara menambah rumus ini membuat record, insert into ruangan operasi values dalam kurung B02, kode operasi B02, kemudian NORM 200304 balas kutip, tanggal operasinya tanggal 2/06/2022, tanggal operasi, kemudian dokternya misalnya Dokter Aisyah SPB, kemudian ruang operasi misalnya operasi 2.
Kita cek lagi, jangan sampai ada yang error. Nah, saya tambah lagi B03 0305 tanggal 3 bulan 2022. Dokter Anissa SPS operasi 3. Kita cek lagi, jangan sampai ada yang error. Koma 0305 Dokter ini SPS nomor 1. Sudah ada berapa record? 2, 3, 4, 1 record lagi. D05 0307 tanggal 5 Dokter Iron SPS. Kita akhirnya titik koma. Di sini sudah ada 5 record sama yang pertama tadi sudah saya buat. Kemudian kita coba kirim. Nah, di sini 4 record sudah berhasil. Kemudian saya ingin lihat recordnya di dalam tabelnya. Nah, di sini sudah ada 5 record dengan kode operasi, NORM, tanggal operasi, DPJP, ruang operasi. Nah, recordnya sudah lengkap. Kemudian selanjutnya saya akan memasukkan rumus baru karena recordnya sudah lengkap. Selanjutnya saya akan masuk ke rumus cara menampilkan hanya beberapa file, yaitu dengan rumus select. Misalnya saya ingin menampilkan kode operasi sama NORM, kemudian kode operasi NORM, kemudian DPJP nya, DPJP from operasi. Kita coba apakah berhasil. Di sini saya hanya ingin menampilkan file kode operasi NORM DPJP dari tabel ruangan operasi. Kemudian kita kirim. Nah, maka yang kelihatan cuma kode operasi NORM DPJP karena file yang ingin saya lihat tadi cuman 3 file, yaitu kode operasi NORM DPJP. Selanjutnya saya akan memasukkan rumus cara menampilkan satu record dengan kriteria tertentu. Misalnya rumusnya yaitu select bintang from ruangan operasi where
dimana yang saya mau lihat yaitu misalnya where DPJP nya DPJP kode apa ya, kode obat kode operasi sama dengan B01 misalnya. Kita kirim ini salah bintang, kemudian saya kirim. Nah, maka yang akan muncul yaitu cuma record yang tertentu saja muncul, yaitu tadi saya ingin melihat dengan recordnya B01 saja, maka yang akan muncul satu record saja yaitu dengan kriteria B01 beserta file-filenya. Maka selanjutnya saya ingin memasukkan rumus lagi. Oke, baik, saya lanjutkan. Saya ingin memasukkan rumus baru lagi yaitu select. Saya ingin melihat kode operasi bintang no rn DPJP kemudian ruang operasi from nama tabelnya operasi where, dimana saya ingin melihat ruang operasinya, ruang operasi. Kita kirim ruang operasi, misalnya saya ingin melihat ruang operasi tadi operasi 1. Nah, kemudian kita kirim. Maka di sini akan muncul beberapa file saja yang tadi saya tambahkan dengan kriteria tertentu, yaitu dengan ruang operasi 1, maka akan muncul seperti begini. Selanjutnya saya akan masukkan rumus lagi, cara mengganti nama record. Kita masuk ke SQL, kemudian kita masukkan rumusnya, cara mengganti nama record. Update ruangan operasi set, misalnya set ruang operasi, misalnya saya ingin mengganti menambahkan operasi keempat. Saya ingin mengganti nama ruang operasi 4, where kode operasinya tadi untuk mawar tadi B04. Maka di sini artinya saya ingin mengganti nama ruang di operasi menjadi operasi 4, dimana dengan kode operasi yaitu B04. Saya kirim. Nah, di sini sudah berhasil. Saya akan lihat recordnya apakah sudah berhasil. Nah, di sini tadi dengan kode operasi B04 yang tadi awalnya saya buat nama ruang operasinya itu mawar 1, karena saya sudah memasukkan rumus mengganti nama record, maka B04 dengan nama ruang operasi sudah berubah menjadi operasi 4. Selanjutnya saya ingin mengubah
kode operasi next, selanjutnya saya akan memasukkan cara mengubah nama file, yaitu dengan rumus alter table ruangan operasi, alter table ruangan operasi change. Misalnya saya ingin mengganti nama file ruang operasi menjadi kamar operasi, atau bisa juga file dpjp kita ubah jadi dokter. Kisah ini saya mengganti ruang operasi menjadi kamar operasi, teks. Kita kirim, maka sudah berhasil. Nah, tadi untuk nama file ruang operasi berubah menjadi kamar operasi. Nah, ini tadi di sini awalnya saya membuat ruang operasi sudah berubah menjadi kamar operasi dengan rumus yang tadi saya masukkan, yaitu alter table, nama tabelnya apa, kemudian change, kita ingin mengganti file yang mana menjadi nama tabel yang kita maui, kemudian kita tambahkan teks akhir dengan titik koma. Nah, selanjutnya untuk rumus berikutnya saya akan masukkan rumus cara mengubah nama tabelnya, yaitu alter tabel ruangan operasi rename menjadi misalnya kamar operasi. Ruangan operasi menjadi kamar ruangan operasi. Atau kamar operasi saja, kamar operasi. Kita kirim dengan titik koma, kemudian kita kirimkan. Nah, maka untuk tabel ruangan operasi sudah berhasil terganti menjadi kamar operasi. Selanjutnya saya akan memasukkan rumus cara menghapus record satu baris. Menghapus record satu baris yaitu dengan rumus delete from, misalnya dari delete from ruangan operasi where kode operasi yang ingin saya menghapusnya dengan kode D05. Kita akhiri, yaitu ini cara rumus untuk menghapus record satu baris, yaitu delete from nama tabelnya apa, baru file yang ingin kita hapus yaitu apa kodenya, kemudian kita coba untuk kirim. Oh, salah, ternyata maaf, di sini sudah terganti menjadi kamar operasi.
sudah berhasil. Tadi salah karena saya lupa, ternyata saya sudah mengubah nama tabelnya, bukan ruang operasi, ternyata kamar operasi. Saya akan melihat apa recordnya sudah terhapus. Nah, maka untuk baris B05 tadi di sini sisa 4 record, karena untuk record B05 tadi sudah saya hapus. Selanjutnya rumus menghapus, cara menghapus file yaitu dengan rumus saya akan menghapus file, salah satu file di tabel kamar operasi, alter table kamar operasi dengan rumus drop nama file yang ingin kita hapus, misalnya ORM. Kemudian kita kirim. Nah, kita lihat apakah file untuk ORM. Nah, di sini untuk file-file di tabel kamar operasi sisa 4, yang tadi sebelumnya saya tambahkan 5 file karena tadi saya sudah memasukkan rumus cara menghapus file. Untuk bagian file NoRM tadi saya sudah hapus dengan menggunakan rumus sebelumnya. Nah, mungkin satu lagi saya akan coba cara menghapus tabel. Cara menghapus tabel itu rumusnya drop. Sebelumnya untuk menghapus tabel saya akan memasukkan rumus cara menghapus record, yaitu truncat kamar operasi. Ini saya memasukkan rumus cara menghapus record. Nah, maka kita lihat, kita masuk di browse. Nah, di sini record yang tadi saya tambahkan 5 sudah terhapus karena saya tadi sudah menghapus dengan rumus truncat nama tabel. Selanjutnya saya akan memasukkan rumus bagaimana cara menghapus tabel. Yaitu dengan rumus drop tabel kamar operasi. Nah, di sini sudah berhasil. Maka di database yang tadi saya buat, saya tambahkan tabel ruangan operasi, kemudian saya menggantikan nama tabelnya menjadi kamar operasi. Nah, di sini sudah berkurang, nama tabelnya sudah menjadi 13, yang tadi sebelumnya 14 karena saya sudah menambahkan tabel ruangan. Karena tadi saya sudah memasukkan rumus menghapus tabel, maka tabel untuk ruang operasi atau kamar operasi sudah tidak ada di database ini. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.